Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Komalasari. Saya dari mahasiswi Diploma 3 Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Post-op Fraktur Ekstremitas Bawah di ruang bedah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang tahun 2020. Kehormat dosen penguji Ibu Evi Rustiawati dan dosen pembimbing Ibu Tuti Sulastri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi proteksi dini dilakukan untuk mencegah terjadinya luka infeksi pada pasien post-op pembedahan fraktur atau pembedahan lainnya. Resiko infeksi adalah beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. Dan menurut WHO kejadiannya adalah ditemukan pada bulan Juli sampai Desember 2012 sebanyak 18 kasus, pada bulan Januari sampai Mei 2013 sebanyak 16 kasus, dan menurut dari data RSUD Dr. Derajat Prawira Negara tahun 2017 ditemukan fraktur ekstremitas atas sebanyak 12,6%, fraktur mandibula sebanyak 5,2%, dan fraktur tungkai bawah sebanyak 82,1%. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian, analisa data, masalah keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada penyebab infeksi, yaitu tempat operasi, operasi kotor dan terinfeksi, dan malnutrisi. Selanjutnya ada tanda dan gejala infeksi, ada rubor, kemerahan, dolor, nyeri, dan kalor panas. Kemudian ada kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama ada 2 pasien yang telah melakukan post operasi fraktur ekstremitas bawah pada hari ke-1 sampai hari ke-4. Yang kedua, pasien dan keluarga yang bersedia untuk studi kasus. Yang ketiga, pasien post op fraktur dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. Untuk eksklusinya, pasien yang mengalami komplikasi. Yang kedua, pasien post op fraktur yang dirujuk dari rumah sakit lain. Selanjutnya ada fokus tadi. Di sini fokusnya adalah proteksi dini dengan perawatan luka, resiko infeksi pada pasien post-op fraktur di ruang bedah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang tahun 2020. Untuk tempatan waktunya yaitu dari bulan Maret sampai April sesuai dengan kalender akademik studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian penyaji datanya di sini dilakukan dengan cara wawancara. Etika studi kasusnya yaitu justice, veracity, confidentiality atau kerahasiaan, fidelity, hati janji. Selanjutnya ada pengkajian identitas pasien, nama Tuan M, nomor RM 00400602, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun, status perkawinan belum kawin, agama Islam, pendidikan lulus SMA, pekerjaan buruh, alamat kampung Karangkaletak Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ruang rawat Dahlia, tanggal pengkajian 11 Maret 2020, diagnosa medis post ori femur, tanggal masuk 6 Maret 2020, tanggal operasi 10 Maret 2020. Selanjutnya ada riwayat penyakit. Keluhan utamanya pasien mengatakan nyeri pada bagian luka post ori femur. Riwayat penyakit sekarangnya pasien datang ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Tirtayasa pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 21.00 dengan hasil observasi klien mengeluh nyeri seperti ditusuk-tusuk pada bagian paha kanan. Pada saat dikaji tanggal 11 bulan 3 2020 pukul 10.00 pasien mengatakan nyeri di bagian luka pasca operasi di bagian paha sebelah kanan. Nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 6. Nyeri dirasakan ketika pasien menggeserkan kaki sebelah kanannya. Riwayat penyakit dahulunya, pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah mengalami penyakit seperti ini dan sebelumnya tidak pernah masuk rumah sakit. Untuk riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi, DM, dan TBC. Untuk perubahan pola kesehatannya ada pola nutrisi. Pasien mengatakan selama dirawat tidak nafsu makan, 1 porsi hanya menghabiskan 4 sendok, dan pasien hanya minum dengan air hangat. Pola aktivitas, pasien tampak terbaring dan tidak bisa beraktivitas karena luka di bagian paha sebelah kanannya. Pola eliminasinya kebiasaan BAK, pasien terpasang kateter dan terisi urin. Kebiasaan BAB-nya, pasien mengatakan belum BAB setelah operasi. Pola istirahat dan tidurnya saat dikaji, pasien tidak bisa tidur dikarenakan nyeri pada bagian luka post-op femur. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Keadaan umumnya sedang, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 130/90 mmHg, nadinya 90 kali per menit, suhunya 38,4 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit. Nah, untuk sistem muskuloskeletal, inspeksi, tidak ada benjolan atau pembengkakan, tidak terdapat kelainan, tidak ada jaringan parut. Terus post ori femur hari ke-1, luka tanpa kemerahan, terpasang drain dan terpasang kateter. Palpasi, suhu sekitarnya hangat 38,4 derajat Celcius, odema di bagian kaki, terdapat nyeri tekan dan tidak terdapat krepitasi.
skala nyerinya adalah 6, terdapat gangguan gerak, kekuatan ototnya lengan kanannya 5, terus lengan kirinya 5, kaki kanannya 2, kaki kirinya 5. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik hemoglobin 13,70, hematokrit 40,20, trombosit 189.000, leukosit 9.930. Selanjutnya ada penata laksanaan OMZ 2 kali 1 gram per IV, fosmisin 2 kali 1 gram per IV, nemopine 2 kali 1 mg per IV. Selanjutnya ada analisa data subjektifnya klien mengeluh nyeri di luka post-op di bagian femur. Data objektifnya nilai leukositnya 9.930, lukanya tampak kemerahan, terpasang drain, terpasang kateter, suhu area sekitarnya 38,4 derajat Celcius. Untuk etiologinya fraktur femur, operasi, post-operasi, terputusnya kontinuitas jaringan, perawatan luka tidak adekuat, dan terjadi resiko infeksi. Untuk intervensinya, masalah keperawatannya resiko infeksi berhubungan dengan agen injuri fisik, insisi pembedahan fraktur femur. Untuk standar luarannya, setelah dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah resiko infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil kemampuan mencari informasi tentang faktor resiko infeksi, kemampuan mengidentifikasi resiko infeksi, kemampuan melakukan sebagai strategi kontrol resiko infeksi. Untuk intervensinya, monitor tanda dan gejala infeksi, pantau tanda-tanda vital, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan luka, berikan lingkungan yang bersih dan nyaman, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Untuk implementasinya, pada hari pertama monitor tanda dan gejala infeksi, responnya tidak terdapat infeksi dan tidak terjadi rubor, dolor, dan kalor. Memantau tanda-tanda vital, tekanan darahnya 130/90 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 38,4 derajat Celcius. Memberikan perawatan luka dengan teknik aseptik. Pasien mengatakan bahwa keluarga membatasi jumlah pengunjung. Selanjutnya evaluasi, pasien masih pada hari pertama pasien masih mengalami nyeri pada luka post-ari femur, leukosit 9.930, masih terpasang drain dan kateter, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Hari keduanya pasien mengatakan masih merasa nyeri di bagian post-ari femur, nilai leukositnya masih 9.930, luka tampak kemerahan, terpasang drain dan kateter, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Pada hari ketiga pasien mengatakan nyeri sudah mulai berkurang, nilai leukositnya 9.930, luka sudah tidak tampak kemerahan, terpasang drain dan terpasang kateter, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Pada hari keempat, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, skala nyeri 2, nilai leukosit 9.930, luka tampak kemerahan, drain dilepas, kateter dilepas, TTV normal 120/80 mmHg, nadi 89 kali per menit, suhu 36,0 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, pasien dipulangkan, masalah teratasi, ajarkan discharge planning, pasien pulang. Untuk pembahasan, jadi penulis dan jurnal menurut NP Alvinanta sama-sama mengatakan dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien post-ari femur, yaitu dengan cara melakukan perawatan luka selama 4 hari untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi antara teori dengan praktik. Selanjutnya ada pengkajian menurut penulis dan jurnal NP Alvinanta. Ditemukan bahwa data-data yang ditemukan pada pasien sesuai dengan teori, yaitu teori risiko infeksi, terjadi rubor, kemerahan, dolor, nyeri, dan kalor, panas pada luka pasien. Nah, selanjutnya masalah keperawatan. Dari kedua pasien ini, menurut penulis dan jurnal NP Alvinanta, sama-sama mengambil masalah keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan agen injuri fisik, insisi pembedahan pada fraktur femur. Selanjutnya intervensi. Di sini penulis dan jurnal NP Alvinanta sama-sama mengambil intervensi dari buku Psiki 2018, monitor tanda dan gejala infeksi, pantau tanda-tanda vital, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan luka, berikan lingkungan yang bersih dan nyaman. Selanjutnya implementasi. Di sini penulis menyimpulkan bahwa implementasi dari yang penulis lakukan dan NP Alvinanta bahwa kriteria luka pasien sudah mulai membaik, seperti luka sudah tidak tampak kemerahan dan tidak terjadi pembengkakan seperti sebelumnya, dan keadaan pasien sudah mulai membaik dan pasien sudah bisa dipulangkan. Untuk evaluasinya, secara keseluruhan hasil evaluasi yang didapatkan selama 4 hari melakukan asuhan keperawatan, yaitu menurut teori Perdana Kusuma,
2007 mengatakan bahwa proses penyembuhan luka akan mengalami fase seperti berikut: fase inflamasi pada hari pertama dan kedua, fase proliferasi pada hari ketiga, dan terjadi proses granulasi penyembuhan. Dari hasil penelitian di atas, penulis mengatakan bahwa asuhan keperawatan ini sesuai dengan teori dan tidak terjadi infeksi. Selanjutnya, pengkajian dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan tindakan pengkajian fisik, pemeriksaan fisik per sistem. Nah, selanjutnya itu ada intervensi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti membuat perencanaan sesuai dengan buku Psiki tahun 2018, terdiri dari observasi tanda-tanda vital, melakukan perawatan luka, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Implementasinya pada studi kasus yang dilakukan pada pasien post-op fraktur femur adalah melakukan pengkajian dan melihat keadaan luka pasien apakah terdapat infeksi atau tidak. Untuk evaluasinya sendiri, menurut penulis dan jurnal NPA Finanta, melakukan asuhan keperawatan resiko infeksi dapat teratasi ditandai dengan tidak ada infeksi pada luka, nilai leukosit 9.930, luka sudah mulai membaik dan tidak terjadi pembengkakan, dan suhu sudah mulai menurun 36,0 derajat Celcius. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.